Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamu ala rasulillah istafa. Syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pada subuh kali ini kita bisa berkumpul kembali. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita. Dan mohon maaf terlambat karena tadi ke Bujung Komat di Metropolitan jadi telat. Jadi mampir ke masjid komplek dulu, kemudian ke sini, dan memang perjalanan jauh dilengkapi dengan macet, jadi terlambat. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, sebagaimana jadwalnya pada malam hari ini, subuh hari ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencakup kehidupan beliau yang diambil dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Itu karyangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh berbagai macam penerbit, dan mungkin PDF-nya juga ada. Jadi barangkali suatu saat membutuhkan bisa bertanya kepada Ustadz Google untuk link PDF-nya. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang masuk ke pembahasan fi hadihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam fi naumihi wa intibahihi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tidur dan bangunnya beliau. Jadi ketika Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada pribadi Nabi itu contoh yang baik, maka berarti Rasul itu suri tauladan dalam segala hal. Walaupun kemudian terbagi ada yang sifatnya beliau sebagai Rasul ini yang mutlak harus diikuti. Nah, ini berkaitan dengan perkara-perkara ibadah gitu. Tapi yang kedua, ada yang berkaitan beliau sebagai manusia biasa. Ini pilihan, bisa kita ikuti atau tidak kita ikuti. Kalau beliau sebagai Rasul, ya bagaimana sholat beliau, itu kan jelas ya. Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti kan mutlak harus mengikuti sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah dari aku bagaimana cara melakukan ibadah haji. Itu kan ritual ya, ibadah. Maka ini berarti contoh dari Rasul, dari Nabi Muhammad, dari sosok Muhammad sebagai Rasul. Tapi di luar itu ada beliau sebagai manusia. Ini bisa kita ikuti, bisa tidak. Tapi walaupun sebagai manusia, pasti baik pola hidup yang dilakukan oleh Rasul. Walaupun dalam beberapa hal boleh jadi kita lebih baik, tanda petik ya, boleh jadi. Dulu ada orang yang suka nanam itu namanya apa? Petani ya, atau yang suka bertanam, bercocok tanam, mau menanam pohon kurma ya. Kemudian orang ini menanam dengan cara yang baik. Pas lagi nanam tiba-tiba Rasul lewat. Kemudian Rasul ngasih tahu tata cara menanam kurma. Ternyata beda dengan cara laki-laki tadi. Sekian waktu kemudian Rasul ketemu lagi dengan laki-laki tadi, dan Rasul tanya, gimana pohon kurma tumbuh atau tidak? Kata laki-laki ini, tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasul bilang, antum a'lamu bi umuri dunyakum, engkau lebih tahu untuk urusan dunia.
Rasul bukan ahli tanaman gitu. Laki-laki tadi ahli tanaman, artinya Rasul itu sedang memberi pelajaran ada beberapa hal yang memang manusia itu diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk berinovasi yang Rasul tidak tahu karena memang bukan keahlian Rasul. Jadi ada beberapa hal yang memang kita lebih tahu dari Rasul untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat atau juga untuk urusan dunia dalam hal-hal tertentu, Nabi sudah memberikan contoh, dan contoh Nabi insya Allah yang terbaik untuk kita ikuti. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, termasuk dalam hal tidur. Dalam hal tidur pun mungkin itu aspek yang menjadi rutinitas bagi kita. Ketika sudah masuk jam 9 malam, itu mata sudah berat, udah bobo, itu aktivitas yang rutin. Tapi ternyata kalau para ulama dulu tuh sampai hal tidur yang dilakukan oleh Rasul pun itu diperhatikan oleh mereka, boleh jadi di situ ada hal yang baik untuk kita karena Rasul melakukannya pasti dengan cara yang baik. Nah, di sini Nabi SAW, Ibnu Qayyim mengatakan tentang bagaimana tidurnya Nabi. Kana yanamu 'alal firasyi taratan. Nabi itu kadang-kadang tidur di atas kasur. Wa 'alan nat'i taratan wa 'alal hasiri taratan. Kadang-kadang di atas lantai, kadang-kadang di atas karpet. Wa 'alal ardi taratan. Bahkan kadang-kadang di atas tanah. Wa 'alas sariri taratan baina rimali. Bahkan kadang-kadang juga di atas ranjang. Nah, bagaimana cara tidurnya? Ini ada Abbad bin Nu'ad bin Namim an ammihi, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlentang di masjid, wadi'an ihdari rijlaihi 'alal ukhra. Beliau menyimpan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Jadi gini. Jadi terlentang, nah kaki yang kanan di atas kaki yang kiri. Jadi tidur beliau itu terlentang. Tapi konon ada yang mengatakan tidur telentang itu bisa menyebabkan kematian. Tidur telentang. Tidur telentang. Makanya tidur nelentang. Nah, jadi Rasul itu tidurnya kalau tidur lebih sering telentang gitu. Jadi perut di atas, bukan perut di bawah. Dan perut di bawah itu di satu sisi ada penjelasan bahwasanya itu adalah tidurnya setan. Itu tidurnya setan ya. Tapi bukan berarti yang tidur nangkuban berarti juri, bukan. Lihat saudara kita tidur nangkuban langsung setan gitu. Maksudnya setan itu tidurnya gitu kata Nabi. Bahkan dan secara medis pun kan konon katanya tidak baik karena jantung tertekan ya. Maka tidurnya Nabi itu adalah terlentang. Atau sesekali Nabi itu tidurnya menghadap ke kanan. Nah, menghadap miringnya ke kanan ya. Dan itu tidur paling enak kalau bagi saya. Kalau tidur ke kiri, ini kan jantung ketekan ya. Kalau tidur ke kanan itu tidur paling enak. Nah, ada riwayat lain yang mengatakan Nabi itu kalau tidur tangannya tuh gini, menghadap ke kanan, tapi gini. Dan saya praktekkan cuman kuat 5 menit sing siremen. Saya pikir Nabi kok bisa kuat ya. Maka saya kalau tidur ke samping, tangannya selalu lurus gitu. Itu lebih enak. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kalau kita istirahat di masjid di wilayah Arab ya, mau di Saudi, mau di Mesir, mau dimanapun, itu aib kalau ada yang tidur di masjid nangkuban, itu aib. Dan saya pernah melihat kawan saya tidur di masjid di Mesir nangkuban, ditendang penjaga masjid, "Nau syaitan." Saya kaget, nah ini jurik, mana juriknya? Ternyata jurik di depan saya gitu. Itu tidurnya itu dilarang.
walaupun ini bukan dosa ya, ini bukan dosa dan bukan bentuk perkara yang haram, tapi ketika Nabi mengatakan hadzal naumu syaitan, ini tidurnya adalah tidurnya setan, ya sebisa mungkin kita hindari walaupun tidak haram. Pasti ada hikmah di balik itu, baik secara, terutama secara medis ya, pasti ada hikmah di balik itu. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu kalau tidur seringnya beliau terlentang dan salah satu kakinya itu di atas gini. Wallahu a'lam. Apa hikmahnya? Pasti ada hikmahnya ketika salah satu kaki naik ke atas. Dan wallahu a'lam ya, ini kayaknya bukan hadis Nabi mengenai kalau tidur di masjid. Kayaknya ini bukan hadis, tapi ini hanya perkataan dari para ulama. Kaki itu tidak menghadap ke kiblat Ka'bah. Jadi kalau mau tidur berarti kakinya menghadap ke balik lawan kiblat. Kepala yang di sini. Dan juga jangan sampai kalau kiblat di sana, kepala di sini, kaki di sini. Takut ada yang sholat nanti di sini. Sholat biasa. Nah, itu mengenai tata cara sholat. Itu kalau sholat di masjid. Tapi duduk pun demikian ya. Kalau duduk di masjid khususnya ketika Jumatan, Nabi itu kalau mengingatkan kalau ketika Jumatan kemudian kita ngantuk, maka caranya adalah geser waktu itu. Jadi kalau lagi Jumatan khotibnya lama gitu kan, dan khutbah itu kalau bisa jangan terlalu lama lah. Khutbah itu 15 menit udah cukup. Fokus orang mendengar dialog satu arah itu maksimal 15 menit itu kayaknya. Lebih daripada itu udah ngawang-ngawang kemana-mana. Jadi 15 menit udah cukup. Makanya Nabi mengatakan di antara ciri efektifnya khutbah dan kecerdasan orang itu adalah khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Apalagi Jumatan itu kan waktu istirahat ya, mengambil jatah istirahat orang yang kerja ya. Maka di situ harus ada kepekaan khatib. Saya sering cerita ya, karena saya pernah kejebak sholat Jumat salah masjid gitu. Di Masjid Batu Nunggal. Makanya khutbah jam 12 selesai jam 1 kurang 5 gitu. 55 menit. Udah gitu suara khotibnya pelan lagi. Tapi saya kebetulan di saf ketiga, jadi dekat. Bagi yang belakang saya yakin nggak kedengeran. Itu kan khotib itu kan naik turun ya intonasi. Ketika intonasi itu turun, dugaan beresin. Ternyata enggak, nyambung deh. Kumayu beresnya iraha itu. Nah, ketika dalam khutbahnya ada cuplikan doa, jamaah ada yang teriak amin gitu. Nah itu khatib itu harus peka, karena intinya itu maknanya bukan amin tapi turun gitu. Nah itu harus satu maya khutbah 55 menit gitu. Itu kan kebayang kelimpungan yang kerja setelah itu baru khutbah, belum sholatnya. Artinya keluar dari masjid itu langsung sholat, langsung kerja lagi kan. Itu kata Nabi jangan terlalu lama. Nah kalaupun misalnya kita masuk ke masjid dan khutbahnya lama, atau mungkin khutbahnya sebentar tapi memang bakat tidurnya kuat gitu, datang ke masjid langsung tunduk. Kata Nabi kalau ngantuk maka geser gitu. Karena ada orang yang datang ke masjid, khatib belum naik mimbar udah tidur, pas qomat baru bangun, bilang ke sebelahnya di masjid aneh ira khutbahna itu padahal belum. Kata Nabi geser. Nah ada riwayat yang menjelaskan, ini hadis sahih, kalau lagi mendengarkan khutbah Jumat jangan sekali-kali duduk seperti ini kata Rasul. Duduk ini, punten. Nah duduk ini. Nah itu Nabi melarang. Komo kieu. Jadi duduk kayak tadi itu Nabi melarangnya. Ya duduk yang paling pas ketika khutbah itu adalah sila. Mau silanya tidaknya rande atau punya rande silahkan. Karena bagaimanapun juga tembok dan tiang adalah tempat favorit itu.
ketika khutbah. Nah itu kaitannya dengan duduk. Nah ini kaitannya dengan tidur. Nabi menjelaskan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, nah ketika datang ke tempat duduk, ini mungkin sesuatu yang mungkin sudah jamak kita lakukan, ya sudah biasa dan ini sudah populer. Tapi bagaimanapun juga ini riwayat dari Nabi SAW. Wa kana idza awa ila firashihi lin-naumi, dan Nabi ketika berunjuk ketika sampai ke kasurnya untuk tidur, beliau berdoa, bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu aku bangun dan aku tidur. Aku hidup dan aku mati. Ini tuh ada dua riwayat sebetulnya. Ada riwayat yang mengatakan bismika Allahumma ahya wa amut. Ada riwayat yang mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya. Jadi ada riwayat yang mengatakan hidup dulu kemudian tidur. Tapi ada satu lagi tidur kemudian hidup. Jadi berarti maknanya begini. Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Berarti hidupnya itu adalah hidup yang sekarang. Matinya itu adalah ketika tidur. Dan memang orang kalau tidur itu adalah kematian yang sementara. Sehingga Nabi Allah mengatakan dalam Al-Quran, ada yang ruhnya dikembalikan, ada ruhnya yang tidak dikembalikan. Yang ruhnya tidak dikembalikan berarti meninggal ketika tidur. Yang ruhnya dikembalikan berarti Allah berikan kesempatan untuk bangun lagi. Makanya kenapa ketika bangun tidur, doanya itu adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Maha suci Allah yang telah menghidupkanku setelah mematikan aku. Kapan mematikannya? Ketika tidur. Jadi ketika tidur, ruh itu sebetulnya lepas. Dan pasti ruh itu akan kenal diri kita. Kalau memang Allah takdirkan kita untuk bangun lagi. Jangan seperti dulu kalau tidur jangan pakai masker atau jangan pakai yang kosmetik. Bisi nanti ruhnya terkenal nyasapkan musanes. Ruh itu tidak senaif itu. Dia akan kembali lagi. Nah, ada juga yang mengatakan, ada juga riwayat bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu aku tidur dan aku hidup, aku mati dan aku hidup. Berarti matinya adalah ketika mau tidur, ketika tidur, hidupnya adalah nanti ketika dibangunkan atau ketika bangun dari tidur. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apapun ini, dua riwayat ini kuat, mau bismika Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, kemudian Nabi tidak lupa, beliau ada ritual ketika mau tidur. Yang pertama, beliau itu adalah wudu terlebih dahulu. Karena tidur itu adalah kematian yang sementara, kematian kecil. Maka ada ritualnya kecil juga, yaitu wudu. Karena kalau meninggal itu kematian yang besar, maka ritualnya pun besar, dimandikan. Nggak mungkin mandi sendiri ya, itu dimandikan. Tapi kalau tidur, karena itu kematian kecil, maka ritualnya pun kecil, yaitu berwudu. Nah, kemudian wa kana yaqra'u qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas, tsumma yamsah bihi ma mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau tiupkan ke dua telapak tangan, kemudian beliau membasuhkan kepada seluruh tubuh. Ini pun bagian daripada ruqyah mandiri. Jadi ruqyah itu kan bisa minta tolong ke orang ya, tapi juga bisa ruqyah mandiri. Di antaranya adalah baca-baca doa ruqyah, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian basuh kepada seluruh jasad. Nah, biasanya kalau mau tidur, kemudian ritualnya lengkap seperti ini, wudu, kemudian bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian baca doa triple kul plus ayat kursi. Ini yang memang persiapannya paripurna. Tapi ada yang memang naik ranjang, terkuat, mata terlalu berat, akhirnya baru bismik ya. Ada orang yang kepala baru nempel bantal langsung bobok. Nah, itu apa boleh buat ya? Itu di luar upaya.
Tapi kenapa ada ritual ini? Khawatir memang Allah takdirkan kematian itu adalah ketika kita sedang tidur. Maka maksimalkan menjelang tidur itu, dan itu memang kematian yang sementara, seakan-akan kita itu siap menghadapi yang namanya kematian. Karena banyak orang yang tidak bangun lagi ketika tidur. Ketika kematian kan apa? Innallaha idza ya Allah, berhadis nabinya itu idza qubidatir ruh tabi'ahul basar. Kalau ruh itu dicabut, maka mata itu ikut tertarik. Maka kalau kita melihat orang yang meninggal kan suka ada mata yang terbuka ya, itu ruh tertarik. Nah kalau tidur suka ada tidur berhayam, itu bukan berarti ruhnya tertarik, bukan. Nah kalau tidur mata terbuka, kalau meninggal mata terbuka ditutup, itu adalah hukum mustajab. Kalau ada yang tidur berhayam, jangan ditutup kemudian doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung ngagore aja bangun ya. Wallahu a'lam. Kemudian wa kana idza istayqadha min manamihi fil lail, dan apabila beliau bangun dari tidurnya ketika malam hari. Ini kalau malam hari ya, tengah malam maksudnya. Beliau berdoa. Nah ini ada doa khusus bagi bapak ibu, bagi kita yang terbangun di tengah malam. Doanya adalah, doa Nabi adalah la ilaha illa anta subhanak, tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma inni astaghfiruka li dzambi, ya Allah aku memohon ampunan untuk dosaku. Wa as'aluka rahmatak, dan aku memohon rahmatmu. Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Wa la tuzigh qalbi, jangan kau gelincirkan hatiku. Ba'da idh hadaitani, setelah kau berikan hidayah kepadaku. Wa habli min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepadaku darimu rahmatmu. Innaka antal wahhab, kau Tuhan yang maha pemberi. Ini kalau tidur tengah malam. Nah kalau tidur pada waktunya kapan? Ya masing-masing beda. Ada yang jam 3, ada yang jam 4. Artinya kalau bangun sesuai harapan, target gitu, tidak terbangun di tengah malam, doanya baru yang tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi poinnya adalah kalau terbangun di malam hari, tengah malam, itu doanya ya secara umum kita banyak zikir lah, subhanallah walhamdulillah atau apapun itu, intinya adalah berzikir. Summa yatasawwak. Nah Nabi itu ketika bangun tidur setelah berdoa alhamdulillahilladzi ahyana, beliau sikat gigi. Wa rubbama qara'a al-'ashar ayat min akhir al-Imran, dan kadang-kadang beliau pun membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran, khususnya ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar ayatin li ulil albab. Wa kana yanamu awwalal lail, dan beliau itu selalu menyegerakan tidur di awal malam. Nah, Nabi itu paling tidak suka begadang, kecuali kalau terpaksa untuk urusan umat. Makanya Aisyah itu mengatakan Rasul itu kadang-kadang Rasul itu tidak suka wa kana yaqra'u ayyana maqablah. Nabi itu kadang-kadang mengakhirkan sholat isya. Jadi Nabi itu kalau ada urusan di malam hari, beliau memilih mengakhirkan sholat isya. Wa kana yaqra'ul hadits ba'daha, dan Nabi itu tidak suka setelah sholat isya masih banyak aktivitas. Makanya menjadikan sholat isya itu akhir aktivitasnya. Tapi ada hadis lain juga, kalaupun sholat isyanya diakhirkan, Nabi mengatakan apa? Aisyah mengatakan wa kana yaqra'u ayyana maqablaha. Nabi itu tidak suka tidur sebelum sholat isya. Jadi selalu sebelum tidur itu adalah sholat isya. Setelah sholat isya tidak lama kemudian Nabi tidur.
Maka jangan sampai lagi ada yang sholat isya jadi tunda tapi boboh heula. Sholat sana kewe tabu 2 sareng tahajud. Suka ada yang gitu. Jadi akhirnya jam 2 bangun, ketika bangun tuh sholat isya dulu, kemudian sholat tahajud. Itu padahal waktu isyanya sudah lewat. Karena akhir sholat isya itu adalah idza intasafal lail, kalau masuk pertengahan malam. Ini hadis Abu Hurairah. Berarti pertengahan malam itu kapan? Antara subuh dan isya dibagi 2, kurang lebih lah. Kalau sekarang isya jam 7, subuh jam setengah 5 misalnya, ya kira-kira jalan tengahnya itu tengah malam. Maka sholat isya itu bukan sepertiga malam. Maka yang masih melakukan itu segera kembali ke jalan yang benar. Jadi nggak boleh sholat isya dijama dengan atau digabungkan atau disamakan waktunya dengan sholat tahajud. Karena ada beberapa sholat yang waktu akhirnya itu bukan sholat selanjutnya. Zuhur waktu akhirnya kan sebelum asar, asar sebelum maghrib. Bahkan ada yang mengatakan asar pun waktu akhirnya bukan maghrib, tapi sebelum matahari menguning. Maghrib sebelum isya. Nah, isya bukan berarti sebelum subuh. Sama juga subuh waktu akhirnya bukan sebelum zuhur. Berarti kalau sholat isya bareng sama sholat tahajud jam 2 sama dengan sholat subuh jam 8 sama sholat duha. Karena waktu akhir subuh itu bukan zuhur. Nah, ini mengenai sholat isya. Jadi paksakan walaupun ngantuk sebelum tidur itu adalah sholat isya. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya sedikit lagi ya. Fi hadis Sallallahu Alaihi Wasallam fi rukub. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkendaraan. Raqibal khail. Nabi itu kadang-kadang naik kuda, wal ibil, kadang-kadang juga naik unta, wal hamir, kadang-kadang naik keledai. Ini kendaraan Nabi ya. Dan ini bagian daripada kontekstual ya, istihad. Bukan berarti kemudian sekarang maksakeun naik onta, naik kuda, ya sekarang lebih modern. Dan ini bukti ada beberapa hal untuk urusan dunia kita lebih maju daripada Nabi. Ya dulu zaman Nabi tidak ada kendaraan, sekarang sudah ada. Bahkan sekarang bukan lagi bensin tapi adalah listrik. Ini teknologi, dan Islam sangat menjunjung menghormati yang namanya inovasi. Karena itu adalah istihad, maka terbuka ruang inovasi atau ruang pembentukan aturan berkaitan dengan kendaraan tersebut. Kalau dulu zaman Rasul naik kuda, ya otomatis tidak ada surat menyurat, tidak ada plat nomor. Pernah lihat kuda yang plat nomor kan? Ada mungkin. Maka sekarang ketika berubah menjadi kendaraan, maka otomatis aturannya pun berbeda. Jalannya lebih cepat, maka aspek keamanannya harus lebih aman. Kemudian ada yang namanya plat nomor dan sebagainya, itu untuk menjaga keamanan. Maka jangan dicari dalilnya, mana dalilnya pakai helm gitu. Saya pernah cerita ya, anekdot yang seorang ustadz dari suatu wilayah kampung naik motor tapi tidak pakai helm, malah pakai peci. Ditilang ke polisi. Kemudian motornya itu dihentikan, ditanya mana surat-suratnya, ditunjukin ada. Polisi nanya, Pak Haji, kenapa Pak Haji pakai peci, mana helmnya? Apa kata Pak Haji? Pak polisi karang ngaji, sok mana dalilnya Rasul pakai helm gitu kan. Mata ngaji gerak. Untung polisi pintar. Hari bapak iraha Rasul pakai motor. Rasul mah pakai onta. Kalau pakai onta di tengah kota mah enggak terganggu helm. Maka hal-hal yang sifatnya istihadi, apalagi itu kaitannya masalah mursalah, kepentingan itu jangan ditanya dalilnya. Karena itu bagian daripada istihad, dan boleh jadi kita lebih tahu daripada Rasul.
Itu kendaraan Rasul. Tapi bagaimanapun juga, kalau sekarang ada kendaraan yang istimewa, mungkin Mercy, Maybach ya, atau apapun, Rasul pun dulu ada kendaraan istimewanya, itu adalah unta merahnya. Kemudian Nabi menjelaskan tentang pahala orang yang menjadi wasilah Allah berikan hidayah kepada salah satu hambanya. Kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Jika sekiranya Allah berikan hidayah kepada seseorang lewat tanganmu, itu lebih baik daripada unta merah. Artinya kalau kita menjadi wasilah Allah berikan hidayah kepada kawan kita, kepada saudara kita, pahalanya lebih besar daripada unta merah. Unta merah itu kendaraan paling istimewa di mana Rasul. Humurin na'am, itu unta merah. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir tentang hadis sallallahu alaihi wasallam fil uqud. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perakadan. Rasulullah washtara. Nabi itu dulu suka menjual dan juga suka membeli. Apalagi beliau sebelum menjadi nabi adalah seorang pedagang. Wa kana syira'uhu bada'an akramahu Allah ta'ala bi risalatihi aktsar min bai'ihi. Dan belanjanya beliau itu lebih banyak daripada membelinya ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul. Wa kadzalika ba'dal hijrah kana yaqadu yufad anul bai', terutama apalagi setelah hijrah beliau mengurangi aktivitas dagang, maka ada yang mengatakan sama sekali tidak dagang ketika beliau menjadi rasul. Nah, ini Nabi SAW. Dan dalam Islam berdagang itu bukan dilihat siapa yang beli, siapa yang jual, tapi yang dilihat itu adalah akadnya. Akadnya sesuai syariat atau tidak. Gitu. Maka kalau dalam muamalah maliyah khususnya tidak ada masalah jual beli antara muslim dengan non muslim. Yang tidak boleh itu adalah jual beli yang ada licik di dalamnya. Maka kalau kita belanja ke warung yang jualnya non muslim, wajib bayar tidak? Wajib. Jangan barangnya diambil langsung kabur. Bu, nah itu bayar. Ada itu mah kafir, itu naon. Tetap itu hukumnya adalah dosa. Wajib untuk membayar apapun selama itu adalah perjual beli yang memang harus kita ikuti aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu ya materinya. Ini tentang tidurnya Nabi SAW dan juga kendaraan beliau dan bagaimana beliau jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Mangga dilanjutkan. Assalamualaikum. Bisa Enggak? Hadis yang tadi yang disampaikan salatu kamar itu muni ya. Ya. Itu ketika kita makmum kepada imam ya. Kalau kita sholat dalam kondisi masbuk, imam sedang duduk atahiyat akhir. Kemudian si makmum itu ketika itu belum sampai atahiyat akhir. Kan ada baru atahiyat awal misalkan ya. Kan kalau tadi sholat tuh kamar itu mudi, jadi kita lihat sholat aku. Tapi dalam konteks ini, karena dalam tahiyat itu ada hadis tersendiri yang mengatur cara duduk tahiyat awal dan akhir. Nah, kira-kira kita ikut yang mana itu? Jadi kalau saya melihat dianggap bahwa yang sehadis tadi hadis am gitu ya. Sementara cara duduk dalam tahiyat itu ada hadis khusus itu Ustaz. Ya, jadi sebetulnya hadis Nabi yang apa sallu kama raaitum musalli itu hadis betul, itu sifatnya umum. Yang mananya itu begini, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu sebetulnya pesannya itu tidak ada ruang istihad dalam sholat. Pesannya itu seperti dari Nabi itu. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya sholat itu harus betul-betul tekstual, harus betul-betul seperti yang Nabi, yang kita lihat dari Nabi.
bagaimana cara takbiratul ihramnya, apa bacaannya, kemudian apa cara berdirinya bagaimana, itu maksudnya itu. Jadi dan sebetulnya dalam ibadah tidak hanya sholat ya, selama itu ibadah ritual itu kan memang al-aslu fil ibadah tahrim, asli hukum ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Kita nggak boleh sholat sembarangan kecuali ada perintahnya, yaitu sholat yang 5 waktu ke sholat sunnah. Kita tidak boleh melakukan gerakan sholat kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana cara takbiratul ihramnya, bagaimana berdirinya, bagaimana sujudnya. Jadi pesan dari hadis Nabi itu sebetulnya apa ya? Tidak ada ruang istihad dalam ibadah ritual. Kalian lihat aku sholat, kata Nabi, seperti itu sholat yang harus kalian lakukan. Kurang lebih begitu kata Nabi itu. Nah, kalau yang tahiyat itu sebetulnya itu kaitannya terjadi perbedaan pendapat itu adalah tentang kalau saya masbuk kemudian dapat rakaat ketiga maghrib ya, dari sholatnya imam, sebetulnya saya itu di posisi rakaat ketiga itu ataukah di posisi rakaat pertama? Itu jadi debat-debat itu dijelaskan oleh Syekh At-Tarifi. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi itu kalau kita sholat masbuk ya kita ikut ritme kita. Yang namanya rakaat itu dari rakaat 1 kemudian 2 ketiga, tidak ketiga kemudian ke 1 kedua. Maka otomatis ketika imam itu rakaat ketiga, kita rakaat pertama, ya berarti beda rakaat. Imam ketiga, saya ke 1. Maka otomatis ketika tahiyatnya pun beda. Tahiyatnya imam itu miring, tahiyatnya saya itu adalah berdiri. Itu bagian berpendapat yang namanya sholat itu walaupun masbuk ya urutannya 1, 2, 3. Dan yang berpendapat juga imam rakaat ketiga, ya kita pun berarti di posisi rakaat ketiga. Berarti nanti kalau bangun lagi kita rakaat 1 kemudian rakaat ke-2. Artinya tahiyatnya pun aku harus ikut tahiyat imam. Dalil yang digunakan oleh mereka juga diantaranya adalah apa? Shallu kama ra'aitumul imam yusalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat imam sedang salat. Kalau sholatnya demikian, ya kita ikuti imam demikian. Tapi kalau saya melihat redaksi hadis ini, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat imam sholat, itu konteksnya itu bukan konteks itu. Konteksnya itu kata Nabi, kalau engkau ida sami'tumun nida, kalau engkau mendengar suara azan, idza uqimatis shalah, kalau imam sudah muazin sudah mengumandangkan iqamah, maka hendaklah bergegas ke masjid atau berjalan ke masjid. Walaika bisakinah wal waqar. Hendaklah ketika berjalan ke masjid walaupun sudah qomat, kata Nabi, hendaklah berjalan dengan tenang. Jangan buru-buru walaupun sudah qomat. Jadi kalau Pak Haji Ganari rumahnya di Buanasari 5, di sini Pak Yana sudah qomat, walaupun sudah qomat, larinya nggak perlu harus 120 km per jam. Sepeda. Jangan lari kencang, karena apa? Dampaknya sampai masjid genap. Tapi bukan berarti jangan santai ya. Udah qomat santai sambil ngobrol. Ayo Pak Enggal, Nabi bersabda. Kalau muadzin sudah qomat, artinya ini mu'tadil, pertengahan. Santai, jangan buru-buru, jangan gitu. Nah itu Nabi SAW. Nah kemudian redaksi selanjutnya Nabi kemudian mengatakan, kemudian ketika sampai masjid walaupun imam sudah sholat, shallu kama ra'aitumul imam yusalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat imam sholat. Maksudnya apa? Kalau imam ketika itu masih berdiri, ya kita sholat berdiri. Kalau imam ketika itu sujud, ya kita takbiratul ihram kemudian sujud. Jangan sampai imam lagi sujud kita berdiri dulu, akhirnya pas bangun lumayan balas WA. Jadi langsung takbiratul ihram kemudian sujud. Jadi konteks hadisnya itu bukan konteks hadisnya ini tahiyatnya ikut imam atau tidak.
Nah kalau kemudian kalau ditanya, kalau saya pendapat yang mana, saya lebih cenderung, mohon maaf ya, tamu mohon hormat, saya lebih cenderung pendapat yang pertama. Jadi kalau imam rakaat ketiga, saya rakaat pertama, ya duduknya duduk rakaat pertama, artinya tidak miring, karena dia tetap berurutan. Saya rakaat 1, imam rakaat 3. Allahu a'lam. Kalau saya tadi berpegang pada hadis Abdul Mas tadi. Iya. Bisa di mana gitu juga. Sebentar. Pertama tentang tadi bangun tidur ketika yang baca surat 10 ayat surat Al-Imran itu ya. Itu kan ketika kalau lihat di redaksinya, Rasul itu bangun ketika akan sholat tahajud ya. Jadi berarti bangun yang malam ya. Mungkin kalau itu Rasul tidur yang pertama, mungkinnya katakan Rasul itu tiga kali tidur ya. Yang pertama berarti setelah tahajud Rasul tidur lagi, itu yang kedua. Berarti ada khairullah mungkin yang ketiga ini. Jadi yang baca Al-Imran itu di tidur pertama, bangun di tidur pertama. Nah, pernah baca juga kalau nggak salah sambil baca Al-Imran itu sambil melihat ke langit ya. Nah, itu konteks ke langit itu seperti apa? Kan kalau kita di rumah ya tidak kelihatan langit nih. Gitu. Oh, langit lah. Emang rumah Rasul seperti apa sampai bisa melihat langit? Saya kebayangannya gitu. Jadi itu seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan sesuatu itu sunnah yang memang harus kita wajib ikuti ya. Kalau tadi kan seperti tidur tidak haram kalau kita tidak mengikuti gitu. Tapi sejauh mana kita harus mengikuti, karena kalau begitu ya udah terserah kita aja kalau memang tidak menjadi berdosa juga gitu ya. Nah itu seperti apa kekuatannya? Dengan dikaitkan seperti tadi kan Rasul naik unta, kan tidak berarti kita yang naik unta jadi lebih baik kan sebetulnya. Apakah ini sama juga dengan konteks memakai gamis, misalnya kan Rasul memakai gamis misalnya. Sekarang kan banyak orang-orang memakai gamis, apakah menjadi lebih Islami gitu ya, atau seperti apa? Khawatirnya ada perasaan aku lebih mengikuti Rasul gitu, termasuk mungkin pada wanita seperti masalah cadar ataupun pemilihan warna hitam gitu kan. Nah apakah seperti itu gitu, karena kesannya jadi ada jilbab perempuan ya, ada jilbab syar'i, ada yang enggak gitu, jadi dipilah-pilah seperti itu gitu, kesannya yang berjilbab biasa itu bukan syar'i gitu. Jadi mohon ke penjelasannya biar kita tuh enggak, oh di situ belum hijrah yang sesungguhnya dan sebagainya. Jazakallah. Jadi suatu saat saya pernah lewat ke rumah Pak Jon. Jam 2 Pak Jon tuh udah di teras gitu, mungkin mengamalkan hadis itu, bangun tidur lihat langit. Ternyata enggak, ningali manuk. Kan dulu ada ada burung di lantai 2 ya kan. Ternyata lihat burung. Memang betul ada riwayat itu ya, Nabi itu bangun melihat langit. Cuman kan dulu ada di Pusdai di Al-Jabar kalau nggak salah ya, itu ada miniatur rumah Rasul gitu, tapi kecil gitu maksudnya. Memang nggak tahu atapnya itu apakah memang atap tertutup ataukah setengah tertutup atau tidak ada atap. Kayak memang di Arab itu kan sangat jarang hujan ya. Baik dulu maupun sekarang. Bisa dihitung lah hujan di sana berapa kali. Saya di Mesir 4 tahun cuma 4 kali hujan, itu pun gerimis tapi banjir. Karena drainasenya kacau. Karena saking jarang hujan jadi nggak mikirin gitu kayaknya. Nah tapi kan itu hal yang kalau bisa kita lakukan ya lakukan, kalau tidak ada masalah. Tapi karena poinnya itu yang paling utama itu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu kalau bangun betul, bangun tidur yang ketika beliau tahajud sepertiga malam. Kalau yang zikir panjang itu yang kalau terbangun, bukan bangun ya, kalau terbangun tidak sengaja itu memperbanyak zikir. Khawatirnya mungkin yang menyebabkan bangun itu adalah mimpi buruk. Mimpi itu kan ada petunjuk dari Allah,
ada penakut dari setan, atau ada sekedar bunga tidur. Nah, boleh jadi kita bangun itu atau terbangun itu karena mimpi. Khawatirnya itu mimpi dari setan, maka perbanyak yang namanya zikir. Nah, itu tentang kondisi yang demikian. Jadi betul ada riwayat yang mengatakan ketika membaca inna fi khalqis samawati wal ard, itu beliau langsung naik ke atas. Tapi dengan catatannya, semua zikir itu dilakukan sebelum masuk ke kamar mandi. Jangan sampai karena bangun tidur keburu mules masuk kamar mandi, akhirnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati. Di kamar mandi tidak boleh ada lafzul jalalah yang dibaca, zikir tidak boleh. Bahkan Nabi itu di cincinnya ada lafaz Allah, masuk kamar mandi cincinnya dilepas di depan. Keluar kamar mandi, alhamdulillah cincinnya masih ada. Nah, ibu-ibu cincinnya ada lafaz Allah di pasar baru, simpan di depan, keluar innalillahi. Doanya bukan ghufranaka tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu titipkan atau masukkan ke tas, jangan sampai tampak gitu. Itu mengenai, makanya kenapa ada yang mengatakan kenapa keluar dari kamar mandi itu doanya ghufranaka, aku mohon ampun kepadamu. Karena selama kamar mandi nyaris tanda petik putus hubungan kita dengan Allah, tanda petik putus ya. Artinya tidak boleh zikir, tidak boleh baca ayat apapun gitu. Maka keluar membaca ghufranaka. Sehingga kenapa di kamar mandi jangan terlalu lama. Itu banyak jin laki-laki dan jin perempuan. Kemudian itu tentang tidur ya. Jadi kemudian melihat langitnya tidak ke arah, tapi kita biasa aja karena kita tidak bisa lihat langit dari kamar. Ya biasa aja, karena redaksinya langit bukan langit-langit. Karena nggak mungkin ke teras dulu gitu ya. Malah idraku kulluhu la yutraku kulluhu. Segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan sempurna bukan berarti ditinggalkan seluruhnya. Kemudian yang kedua tentang ini ya, pembeda mana sunnah yang harus diikuti dengan tidak. Yang harus diikuti dan itu menjadi tanda ini adalah Muhammad sebagai Rasul. Poinnya satu, poinnya beberapa. Yang pertama adalah kalau berkaitan dengan ibadah, ritual, sholat, saum, zakat, haji, nah itu kan ibadah ritual semua ya. Maka segala sesuatu yang keluar dari Nabi itu adalah sunnah beliau dalam kapasitas sebagai Rasul. Tapi ingat, ini pun ada yang wajib secara hukum, ada yang sunnah secara hukum. Wajib harus diikuti, ditinggalkan berdosa. Sunnah diikuti berpahala, tidak diikuti tidak berdosa. Kan sholat subuh itu ya, sholat subuh itu sunnah secara ilmu hadis, tapi wajib secara fikih hukumnya. Sholat duha sunnah secara hadis, artinya Nabi melakukan. Tetapi sunnah secara fikih dilakukan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Artinya sunnah yang dalam Rasul sebagai Rasul itu diniatkan ibadah, tidak ibadah berpahala, otomatis beribadah nilainya. Nah yang kedua, kalau kaitannya dengan perkara halal dan haram, kata Nabi ini haram, ini halal misalnya, itu berarti ini sunnah, atau sunnah itu artinya bukan sunnah dalam perspektif hukum ya, tapi sunnah dalam artian berasal dari Rasul. Berarti ini sunnah yang keluar dari beliau sebagai Rasul. Misalnya kata Nabi apa ya, jangan kalian makan riba atau makan khamar, minum khamar atau sebagainya. Itu kan kaitan haram dan halal. Ini keluar dari beliau sebagai Rasul, maka jangan kita lakukan. Tapi yang kedua, beliau sebagai manusia biasa. Kaitannya apa? Kaitannya dengan perkara di luar ibadah, di luar perkara halal dan haram. Maka ini Rasul sebagai manusia biasa, Rasul memilihnya sebagai manusia biasa. Kayak tadi, Rasul pakai gamis. Itu sunnah Rasul sebagai Rasul atau sebagai manusia biasa? Manusia biasa. Karena Abu Jahal pun pakai gamis. Abu Jahal kan orang Arab, Nabi orang Arab, sama-sama pakai gamis. Maka kalau dikatakan saya pakai gamis karena sunnah Rasul, kalau diartikan karena sunnah Rasul beliau sebagai Rasulullah, itu keliru. Maka bukan berarti orang yang pakai gamis lebih baik daripada yang tidak pakai gamis.
pakai gamis nilainya baru ibadah, baru bernilai ibadah kalau niatnya bukan pakai gamisnya, tapi karena cinta kepada Rasulnya. Ummu Salamah bilang pakaian yang paling disukai oleh Rasul itu adalah gamis, maka Rasul suka pakai gamis. Nah kemudian kita pakai gamis, niatnya apa? Karena cinta kepada Rasul, baru dapat pahala. Jadi bukan pakai gamisnya, tapi karena ada niat cinta kepada Rasul, baru dapat pahala. Rasul poligami. Mulai. Poligami karena cinta sama. Saya harus hati-hati. Bahasa harus hati-hati. Jangan sampai ada WA protes. Mungkin kalau poligami terkait tadi dalam posisi Rasul, kadang-kadang ada yang harus konteks ibadah, ada yang diikuti, tapi dalam konteks sebagai Rasul itu ada hal tertentu yang tidak dikenakan pada orang lain. Gitu. Seperti tadi ya, Rasul kan disini lebih dari 4 dalam konteksnya sebagai Rasul yang punya keistimewaan. Jadi itu tidak diikuti. Sebaliknya juga tadi Rasul mau puasa sampai 2 hari tidak makan gitu kan, itu dalam konteks karena dia seorang Rasul. Makanya memang dalam konteks ini sunnah Rasul itu kan para ulama dikaji oleh para ulama sehingga muncul tadi tasriyah dan dua tasriyah. Antara lain dua tasriyah itu seperti kalau gamis tadi dikatakan gamis itu karena konteks budaya. Gitu. Ya, betul. Nah, dalam poligami saya melihatnya begini, nikahnya itu ibadah, nikahnya itu ibadah ritual, akad nikah itu. Tapi memilih 4-nya lebih dari 1-nya itu pilihan Rasul. Kalau saya melihatnya, mungkin bisa dikoreksi. Kalau saya melihat Rasul menikah lebih dari 1-nya, bukan batas maksimalnya. Yang beda dengan kita, itu betul ada hukum tersendiri. Nikah lebih dari 1-nya itu adalah pilihan Rasul sebagai manusia biasa. Makanya hukum poligami itu adalah mubah, bukan sunnah. Ini kata Dr. Mu'ainuddinillah. Beliau mengatakan hukum asal poligami itu bukan sunnah tapi mubah. Mubah itu pilihan, bisa diambil, bisa tidak. Maka kalau ada seorang suami yang bilang, "Mah, mau masuk surga tanpa hisab enggak? Relakan diriku untuk yang lain." Eta teh alibi, itu ya mau nikah silahkan gitu, mau poligami silahkan, itu pilihan dengan penuh kesadaran gitu. Tapi ulah nggak dalil gitu. Silahkan gitu. Itu ulah jangan menganggap itu adalah sunnah. Makanya poligami itu asli hukumnya adalah mubah. Karena asli hukumnya mubah, maka hukum selanjutnya sangat kondisional. Dia bisa haram, dia bisa sunnah, dia bisa wajib. Ketika ketika ekonomi pas-pasan, istrina soleha, tanggung jawab anak banyak, maksakeun nikah, boleh jadi haram. Potensi tidak adilnya besar karena suami punya kewajiban nafkah. Kemudian ketika suaminya sehat, gagah, waringkas, penghasilan cukup, istrinya sakit-sakitan, tidak bisa lagi melayani suami. Yang namanya hasrat biologis tidak pernah padam. Ketika itu poligami boleh jadi wajib, karena istrinya sudah tidak punya daya upaya. Maka ketika itu kalau istrinya melarang suaminya untuk nikah lagi, jatuhnya bisa dosa. Istri jatuhnya bisa berdosa. Potensi untuk berbuat maksiat seorang suami boleh jadi besar, dilarang boleh jadi kejadian. Ketika itu poligami bisa wajib. Nah, sunnah kondisinya ya kalau sekiranya ekonominya cukup untuk nikah lebih daripada 1. Kemudian kepada istri pertamanya sudah baik, kemudian ingin memperluas cabang, jaringan, memperluas relasi silaturahim, maka boleh jadi itu hukumnya adalah sunnah. Tapi asli hukum awalnya itu adalah mubah, termasuk mohon maaf nikah pertama pun asli hukumnya mubah.
Artinya tidak menikah itu tidak dosa selama dia tidak mampu mengontrol dirinya. Saya misalnya memilih nggak mau nikah lah, insya Allah bisa mengontrol diri gitu kan, dosa tidak? Nggak dosa. Tapi kalau ada pun hadis Nabi an-nikah sunnati, nikah itu adalah sunnahku, itu maksudnya sunnah bukan dalam kacamata ahli fikih, tapi sunnah dalam kacamata ahli hadis. An-nikah sunnati, nikah itu adalah sunnahku, artinya apa? Nikah itu berasal dari ajaranku, bukan ngarang-ngarang gitu, ada ajarannya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Raghibaan itu artinya bukan tidak mau, tapi benci. Siapa yang benci sunnahku, falaysa minni, dia bukan dariku. Benci dengan tidak mau atau memilih tidak itu dua hal berbeda. Tapi bagaimanapun tetap kata Nabi, sebaik-baik itu adalah tetap menikah, bukan hidup sendirian. Karena ada hadis Nabi mengatakan orang yang paling merugi di akhirat itu adalah orang yang tidak menikah. Udah mah di dunia rugi, itu nikah di akhirat rugi. Mending nikah di itu Allah. Tapi asli hukumnya adalah itu tentang poligami. Nah ini kabar gembira bagi ibu-ibu. Jadi asli hukum nikah itu adalah poligami, itu adalah mubah. Kabar gembira. Wallahu a'lam. Ustaz, karena ibadah itu kan dapat pahala. Nikah itu kan ibadah. Udah aja sekarang nikah, nanti bulan kemudian cerai nikah lagi. Memperbanyak ibadah kan? Sampai ada yang mengatakan udah menikah teh ibadah gitu kan. Kalau nikah banyak ibadahnya makin banyak. Kemudian dia mengatakan di balik kesuksesan seorang pria ada seorang wanita yang mendoakan. Berarti semakin banyak istri semakin sukses. Ya Allah, mudah-mudahan saya pulang aman. Saya tadi belum Ya, Bu. pemilihan warna misalnya kan. Oh ya, nah, termasuk pemilihan warna. Kalau saya melihat pemilihan warna itu sangat kontekstual ketika itu. Kenapa memilih warna hitam? Warna yang paling aman dari godaan. Yang namanya godaan kriminal itu kan sangat kontekstual ya. Ada di wilayah ini lebih aman, di wilayah lain tidak. Sama dengan laki-laki ya. Laki-laki itu kan memang Nabi itu paling senang pakai baju warna putih, sebagian yang mengatakan hijau. Ya itu kesenangan beliau sebagai person, sebagai orang. Maka mau pakai baju apapun ya tidak ada masalah gitu. Jangan sampai ada orang pakai baju batik, kayak tenyunah baju batik. Nah, itu betul-betul istihad manusia. Wallahu a'lam. Tapi terkait baju tadi, ada kan kata Rasul itu baju yang bercorak itu mengganggu pemandanganku gitu kan. Makanya dia suka yang polos gitu, Ustaz. Itu lebih ke konteks ketika salat ya. Artinya yang Rasul bilang jangankan pakaian, gorden pun sama Rasul ke Aisyah suruh diturunkan. Aisyah turunkan itu gorden. Ada gambarnya itu di gorden sehingga mengganggu aku sholat. Ya kebayang ya, Aisyah tuh masih kecil. Mungkin di gordennya ya gambar Hello Kitty, ya gambar naon gitu. Itu Rasul mau sholat, nah ya Hello Kitty. Rasul Aisyah tolong turunkan gitu. Maka mengganggu sholat. Sama kita pun ketika sholat ke masjid, kenapa sebisa mungkin kalaupun berwarna yang teduh. Jangan sampai pakai kaos yang di belakangnya ada tulisan yang membuat yang di belakang kesel. Yang di belakang gue jelek banget. Sholat di depan kita kan hayong napok. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah siang ya, jam lebih 13. Mungkin sekian dulu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka Allah subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.